Museum Sang Nila Utama adalah salah satu museum yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Museum ini didirikan untuk mengenang dan melestarikan sejarah serta budaya masyarakat Batam dan sekitarnya. Museum Sang Nila Utama dinamai berdasarkan nama seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit yang bernama Sang Nila Utama, yang diyakini sebagai pendiri Kerajaan Singapura pada abad ke-13. Museum Sang Nila Utama juga sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lokal karya, dan pameran temporer yang bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya Kepulauan Riau. Tentang sejarah lelong. Bila kita sebut pasal lelong, pasti dah ramai yang tahu dan boleh gambarkan situasinya. Untuk pengetahuan Anda, lelong ini sebenarnya telah bermula sejak 500 tahun sebelum Masehi lagi, di mana ianya adalah salah satu pertandingan untuk mendapatkan pemilikan harta milik orang lain. Kalau disebut dalam bahasa Inggris, ianya disebut auction, di mana merupakan permulaan kata Latin yaitu aucitus, yang bermaksud peningkatan atau kenaikan. Lelong diwujudkan untuk membubarkan aset dan telah digunakan sejak zaman Rom kuno lagi. Lelong ini telah berkembang setelah peradaban dunia kian maju dan aset seseorang individu semakin bertambah. Sejarah tentang kereta api di Pekanbaru. Pada masa penjajahan Belanda, Sumatera menjadi salah satu pulau yang menarik minat para investor untuk pengembangan infrastruktur. Rencana pembangunan jalur kereta api di Sumatera pun muncul, termasuk di wilayah Riau. Tujuan utama pembangunan jalur kereta api ini adalah untuk memperlancar transportasi barang, terutama hasil perkebunan dan batu bara menuju pelabuhan-pelabuhan utama. Ketika Jepang menduduki Indonesia, proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera semakin digencarkan. Mereka melihat potensi besar dari jalur kereta api untuk mendukung logistik perang dan mempercepat mobilisasi pasukan. 3 tahun kekuasaan Jepang pada 1942 sampai 1945 meninggalkan berbagai kisah, termasuk jalur KA sepanjang 220 km dari kota Pekanbaru menuju ke Lipan Kain, Kabupaten Kampar menuju ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ketika Jepang menguasai Indonesia, proyek pembangunan jalur kereta api kembali digalakkan. Para Romusha, pekerja paksa dari wilayah, dikerahkan untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan pantai timur dan barat Sumatera. Proyek pembangunan jalur kereta api digarap secara besar-besaran. Ribuan Romusha dikerahkan untuk membangun rel, jembatan, dan stadion. Batu bara menjadi pilihan utama yang paling masuk akal. Maka itu, setelah Belanda menyerahkan kepada Jepang pada 1942, batu bara dari Ombilin diniatkan diangkut ke Pekanbaru, diteruskan ke pantai timur Sumatera, Selat Melaka melalui Sungai Siak, Riau. Pembangunan jalur kereta api di Pekanbaru yang merupakan peninggalan Jepang, bertujuan untuk menghubungkan pantai timur dan barat Sumatera. Jalur Muaro Sijunjung Pekanbaru yang direncanakan menjadi bagian dari proyek ini selesai pada tahun 1945, namun tidak sempat beroperasi karena penyerahan Jepang kepada sekutu. Monumen kereta api di Pekanbaru yang merupakan sisa-sisa proyek tersebut menjadi saksi bisu perjuangan para Romusha yang dipaksa bekerja membangun jalur kereta api. Pembangunan jalur kereta api Muaro Sijunjung Pekanbaru dimulai pada September 1943 dan selesai pada 15 Agustus 1945 bersamaan dengan penyerahan Jepang. Jalur ini direncanakan untuk membawa